Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mahendra. Di sini saya akan menjawab soal UTS Quantum Computing and Technology. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang kuantum? Komputasi kuantum merupakan evolusi yang menarik dalam komputasi. Ketika komputer klasik masih melakukan komputasi dalam bit yang mempresentasikan 0 dan 1, komputer kuantum telah menggunakan qubit yang memanfaatkan fenomena mekanik kuantum seperti interferensi dan ketertarikan entanglements dalam komputasi untuk memecahkan masalah yang secara fundamental tidak dapat dipecahkan komputer klasik. Lalu soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang algoritma yang digunakan komputer kuantum? Algoritma Grover yaitu sebuah algoritma kuantum yang menawarkan percepatan kuadrat dibandingkan pencarian linear klasik. Untuk daftar perhitungan komputasi tak terurut sebagai besar algoritma pencarian, seperti pencarian linear, pencarian biner, dan pohon pencarian biner yang self-balancing, dapat dikembangkan dengan sedikit tambahan perhitungan untuk menemukan semua nilai yang kurang dari atau lebih dari sebuah kunci. Algoritma operasi ini disebut range search. Lalu soal yang ketiga, apa perbedaan bit dan qubit? Bit untuk komputasi dalam sistem binary biasanya adalah unit informasi paling sederhana yang biasanya dipresentasikan dengan nilai 0 atau 1. Operasi manipulasi yang dilakukan pada bit ini bisa menggunakan gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, XOR, dan lain sebagainya. Lalu qubit bekerja dengan prinsip yang sedikit berbeda, seperti bit klasik yang dapat bernilai 0 atau 1. Qubit juga dapat berada di dua keadaan, 0 besar atau 1 besar. Misal elektron dapat memiliki dua kondisi spin, atas dan bawah, seperti yang disebutkan sebelumnya. Keadaan qubit dapat mengalami superposisi. Lalu soal yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang sistem kuantum dapat digunakan untuk penalaran komputasi oleh R.P. Feynman pada tahun 1982. Sejumlah teknologi komputer baru telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, dan komputasi kuantum dapat dibilang teknologi yang membutuhkan perubahan paradigma terbesar dari pihak pengembang. Komputer kuantum diusulkan pada 1980-an oleh Richard Feynman dan Yuri Manin. Intuisi di balik komputasi kuantum berasal dari apa yang sering dilihat sebagai salah satu keadaan memalukan terbesar dalam fisika. Kemajuan ilmiah yang luar biasa dihadapkan dengan ketidakmampuan untuk memodelkan bahasa sistem yang sederhana. Mekanika kuantum dikembangkan antara tahun 1900 dan 1925 dan tetap menjadi komputer hingga pencahayaan LED akhirnya terrealisasikan. Namun terlepas dari keberhasilan ini, bahkan beberapa sistem yang sederhana nampaknya berada di luar kemampuan manusia untuk dimodelkan dengan mekanika kuantum. Ini karena sistem simulasi bahkan beberapa lusin partikel yang berinteraksi membutuhkan lebih banyak daya komputasi daripada yang dapat disediakan komputer konvensional selama ribuan tahun. Lalu soal yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang perbedaan komputer kuantum dan klasik dari segi manfaat? Komputer klasik bergantung pada tingkat akhir. Pada prinsip yang diungkapkan oleh aljabar Boolean, data harus diproses dalam keadaan biner, eksklusif pada setiap titik waktu atau bit. Sedangkan saat itu setiap transitor atau kapasitor perlu dalam kondisi 0 atau 1 sebelum beralih status yang sekarang diukur dalam miliar detik.
masih ada batas untuk beberapa cepat perangkat ini dapat dibuat untuk mengalihkan status, sebagaimana pengembang yang mengarah ke sirkuit yang lebih kecil dan lebih cepat. Kita mulai mencapai batas fisika material dan ambang batas untuk hukum klasik fisika untuk diterapkan. Dalam hal ini dunia kuantum mengambil alih. Soal yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang hubungan fisika kuantum, kubik, dan paralelisme? Operasi dari suatu kuantum menggunakan ion sebagai bit kuantum, analog dari bit digital yang terkait dengan informasi on dan off atau 1 dan 0. Struktur pemerangkapan ion hanyalah satu komponen analog dengan kawat penghubung dalam komputer. Yang digunakan saat ini berkas-berkas laser diperlukan untuk mengendalikan dan menggunakan data kuantum sebagai transistor berfungsi terhadap bit digital yang kita kenal. Lalu, soal yang ketujuh, apa yang Anda ketahui tentang masa depan komputer kuantum? Diyakini di masa depan superkomputer akan beralih ke komputer kuantum yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Apa bedanya komputer kuantum dengan komputer biasa? Komputer biasa hanya menuliskan kode informasi dalam bits dengan mengambil nilai 1 atau 0, dalam kata lain bersifat biner. Lalu soal yang ke-8, apa yang Anda ketahui tentang URL yang dapat diakses di IBM Quantum Computing Experience? Menjadi leader di area cutting edge research untuk masa depan. Sistem yang telah live ini termasuk 8 sistem dengan kuantum volume sama dengan 32, juga sistem yang memiliki 53 qubit, dan juga sistem dengan kuantum volume 649. Apa yang Anda ketahui tentang potensi dan kekuatan komputer kuantum? Yang pertama, banyak aplikasi yang dapat dikembangkan secara paralel. Ia dapat melakukan jutaan perhitungan tanpa batas dan secara bersamaan berkat superposisi kuantum. Terus, dalam kehidupan nyata, komputer kuantum memiliki banyak aplikasi, terutama di bidang kedokteran. Selanjutnya, sangat penting untuk pencarian dan pengembangan sumber energi baru yang bersih dan terbarukan. Lalu, ini adalah teknologi kunci untuk pembelajaran mesin dan untuk pengembangan kecerdasan buatan. Lalu yang terakhir, berkat kekuatan pemrosesannya yang hampir tak terbatas, komputer kuantum adalah kunci untuk mengoptimalkan pencarian dan mendapatkan solusi perhitungan hampir secara instan. Lalu soal yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang 2500? Yang saya ketahui untuk penghitung luas tanah dan untuk kebutuhan host IP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.